kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Amin. Wow. Hebat sekali. Ya, ayat yang ke-17, 70 murid dalam 35 kelompok, 2 orang kembali kepada Tuhan setelah mereka diutus untuk mengabarkan Injil di desa-desa dan kota-kota di sekitar Yerusalem. Dan mereka membawa kabar yang dahsyat. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami. Loh, saudara, tidak disebut penyakit sembuh. Tidak disebut kemiskinan diberkati. Tidak disebut masalah-masalah sosial yang lain. Dan masalah-masalah fisikal dari manusia. Yang disebut iblis setan tunduk kepada kami. Ya, karena ini yang paling gede. Saudara. Jadi kalau saudara mau melihat sesuatu hal negatif, problematika dalam hidup saudara. Dengan kacamata firman. Engkau akan kebanyakan melihat setan di dalam semuanya. Dan ini adalah karunia Allah yang besar bagi kita orang. Bahwa ketika kita mengalami keadaan harus mengarantina diri kita, self-isolating ini, kita diberi kuasa. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Katakan, wow. Katakan, saya mengaminkan. Katakan, saya harus punya kuasanya. Amin. Harus punya. Jangan cuma 70 murid, 12 murid, 70 murid. Dan orang-orang yang pada waktu itu hidup di zaman Yesus masih hidup. Saudara. Tetapi Anda dan saya harus memiliki kuasa ini. Yaitu kita kuasa membanting iblis jatuh seperti kilat dari langit. Seperti 70 orang murid melakukan. Saudara, ini kuasa diberi oleh Tuhan. Ya, jadi jangan sampai saudara tidak mempunyai kuasa ini. Sebab kalau kita melihat ayat pasal 9, Lukas 9 ayat 1. Saya bacakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa. Katakan, tenaga dan kuasa diberikan pada para murid. Ya, saudara, ini pasal 9 ayat 1. 12 orang mengalami, pasal 10, 70 orang yang lain selain 12. Saudara, mereka mengalami juga kuasa yang sama. Jadi, tidak heran seorang anak Tuhan yang memegang firman penuh dengan kuasa itu tidak ajaib. Itu normal. Jadilah orang Kristen yang normal. Jangan under normal atau abnormal. Di mana engkau tidak punya kuasa. Itu abnormal. Normalnya punya kuasa. Itu anak Tuhan. Katakan amin.